Selamat pagi, Suster, Bapak Ibu sekalian. Kembali kita berjumpa di acara Bindoman, Bina Doa dan Firman bersama Komunitas Kudus Surabaya. Pagi ini bersama dengan kita telah hadir Bapak Karel Wunardi. Beliau dari Keuskupan Agung Jakarta. Beberapa kegiatan dari Pak Karel. Beliau adalah pewarta mimbar dan pengajar di BPK PKK Keuskupan Agung Jakarta. Sebagai katekis di Gereja Santa Laurentius Jakarta, aktif memberikan seminar tentang kitab suci atau teologi, juga dengan beberapa kegiatan membaca Alkitab dan refleksi leksionari. Kemudian beliau saat ini juga sedang mengambil S2 Filsafat Keilahian di STF Diakarsa. Selamat pagi Pak Karel, terima kasih sudah datang di acara Bindoman. Selanjutnya kita mau welcome kepada peserta yang baru ikut di acara kita ini ke Bindoman, Bina Doa dan Firman bersama komunitas Bunda Kudus Surabaya. Nah, komunitas Bunda Kudus Surabaya ini akan diperkenalkan sepintas oleh Ibu Erina selaku ketua dari komunitas Bunda Kudus. Silakan Bu Erina. Thank you Lisa. Selamat pagi Suster, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan juga pembicara kami pada pagi hari ini, Pak Karel, dan juga untuk semuanya, sehat selalu ya untuk Anda semua. Pada pagi hari ini kita bersukacita bisa berkumpul kembali di sini, di mana komunitas Bunda Kudus mempunyai beberapa divisi, salah satunya adalah Bina Doa dan Firman. Selain itu kita mempunyai kur dari Bunda Kudus yang nanti akan membawakan pujian, ada juga tim doa, dan juga kita mempunyai kursus Alkitab Dei Verbum setiap hari Kamis pagi. Dan kami ini adalah kategorial di bawah Keuskupan Surabaya. Bunda Kudus sudah kurang lebih berusia 27 tahun, dan kita mempunyai visi dan misi, yaitu visi kita menjadikan wanita tiang doa dalam keluarga, dan misi kita adalah mengajak para wanita mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, dengan adanya ini kita berharap Anda semuanya akan tetap berada bersama-sama dengan kami. Bunda Kudus bukan hanya untuk wanita saja, tetapi bapak-bapak juga di-welcome, karena kalau ibu-ibu tanpa bapaknya nanti tidak bisa berfungsi ya. Termasuk ke beberapa sound, semua itu juga bapak-bapak yang urus. Jadi feel free untuk bapak-bapak join dengan acara Bunda Kudus ini. Terima kasih. Acara selanjutnya akan kami serahkan untuk tim pujian atau kur dari komunitas Bunda Kudus untuk membawakan beberapa pujian. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk semua saudara terkasih di dalam Kristus. Mari kita saling menyapa dengan melampaikan tangan dan memberikan senyuman yang termanis. Saat ini kita mau bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan tanda salib dulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih buat hembusan nafas yang masih melekat di raga kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersekutu untuk lebih dekat dengan Engkau. Beracara layak Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita bersyukur atas negara kami Indonesia, dan dalam keadaan saat ini, kita percaya bahwa Tuhan Maha mendengar untuk memberkati, untuk memulihkan Indonesia.
untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saat ini kita mau bersukacita karena Dia Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang sanggup. Mari kita mau bersorak-sorai. Yang tak pernah
Saat ini kita mau datang kepada Tuhan karena perbuatannya begitu ajaib, sungguh ajaib. Kita mau untuk tetap setia. Kita mau untuk selalu mengasihi Tuhan. Seperti ratapan ayat 3, bab 3 ayat 25 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di
Saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu firman-Mu, Tuhan, yang selalu menjadi kekuatan dan pengharapan. Saat ini kami mau duduk diam, memberikan hati kami untuk Engkau garap, agar kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu di kemudian hari. Berfirmanlah ya Tuhan melalui anak-Mu yang terkasih, anak-Mu yang Engkau urapi, Bapak Karel. Pakailah anak-Mu ini dengan luar biasa, dan kami menyiapkan hati kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, sudah. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, salam kenal. Saya bisa minta tolong di share screen, Ibu Lisa atau siapa? Ya, Bapak bisa share screen sudah. Oke, terima kasih. Ya. Pertama-tama saya seperti pulang kampung nih, karena sesungguhnya saya kelahiran Surabaya, saya kuliah di Surabaya, dan saya bekerja di Jakarta. Ya, saya menikah pun di Surabaya. Jadi kalau mau ngomong Jawa, monggo, silakan ya. Oke, Bapak Ibu, tema hari ini itu sebetulnya berdoa tanpa permohonan, tapi ada komanya belum ditulis tadi ya. Mungkinkah? Sebetulnya judul itu baru terpikirkan setelah saya lagi mempersiapkan tema ini, gitu ya. Karena Tuhan mengatakan, apa kamu nggak salah, mengatakan doa tanpa permohonan, ya. Jadi saya tambahkan kalimat atau kata mungkinkah. Kalau ada kata mungkin, berarti Bapak Ibu bisa menjawab, bisa iya, bisa tidak, ya. Tapi lebih banyak menjawab tidak daripada iya, ya. Oke, saya nggak perpanjang lebar, saya akan masuk ke PowerPoint saya. Silakan Bapak Ibu mencatat atau apa namanya ya, oret-oretan ya di kertas. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan di akhir acara ya. Jadi selama presentasi tolong jangan diganggu dulu. Oke. Oke, judul saya kasih doa tanpa permohonan, mungkinkah? Jadi Bapak Ibu silakan menjawab sendiri pada akhir sesi ini. Jawabannya itu apa ya? Bisa mungkin, bisa tidak mungkin ya. Tergantung dari bagaimana hubungan kita dengan Allah ya. Nanti penjabarannya berikut ini ya. Seperti biasa, saya akan membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu cukup membaca di sini, tidak perlu membaca dari Alkitab karena waktunya akan terbuang lama ya. Saya akan bacakan saja. Perhatikan ada warna yang berbeda ya, warna biru dan warna hitam tebal bold gitu ya. Perhatikan dulu. Demikianlah kata Yesus, itu diambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu
bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab dunia telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita membaca ini, jelas sekali ini adalah doa apa? Doa permohonan, doa syafaat ya dari Yesus untuk murid-muridnya, ya. Nah, di sini ada kalimat permuliakanlah, permuliakanlah, peliharalah, ya. Kuduskanlah, aku mau supaya, ya. Itu artinya frasa-frasa ini atau kalimat-kalimat ini atau kata-kata ini itu merupakan menunjukkan permohonan, ya, menunjukkan permohonan. Dan ciri-ciri doa syafaat itu adalah aku berdoa untuk mereka, ya, yang bold itu ya, tulisan bold, aku berdoa untuk mereka. Artinya apa? Kalau kita masuk ke dalam doa syafaat atau doa permohonan, maka kita memohonkan untuk orang lain, ya, untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini contoh doa syafaat yang sangat luar biasa
dari Tuhan Yesus sendiri kepada Bapaknya yang di surga. Bayangkan seorang Tuhan ya yang Allah yang menjelma menjadi manusia dan menjadi sama seperti kita, kemudian dia mau berdoa untuk kita ya, para murid-muridnya. Ini doa yang sangat sempurna dan sangat luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat ini berarti kalimat judul ini pasti jawabannya tidak mungkin. Karena doa itu tanpa permohonan itu mustahil, gitu ya. Tapi jangan dulu cepat-cepat untuk menghakimi saya ya, karena ternyata ada juga doa tanpa permohonan, Bapak Ibu ya. Kita lihat nanti. Tapi yang jelas Tuhan Yesus pernah berkata, mintalah kepadaku, apa saja mintalah kepadaku, maka kau akan diberi, kata Tuhan ya. Berarti itu sekali lagi itu pasti doa permohonan juga ya. Kita lihat berikutnya. Doa-doa, macam-macam doa atau jenis-jenis utama doa ya. Itu kita kenal, ada doa permohonan ya, nanti Bapak Ibu boleh ambil ini kalau mau materinya ya. Di situ ada Filipi 4 ayat 6, Efesus 6 ayat 18, saya nggak perlu bacakan lagi semuanya ya. Doa syukur itu ada di Filipi 4 ayat 6, doa penyembahan ada di Kisah 13 ayat 2 sampai 3, doa penyerahan atau konsekrasi ada di Matius 26 ayat 39, doa syafaat ada di 1 Timotius 2 ayat 1, Yohanes 17 dan Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 yang barusan kita baca ya, Yohanes 17 ya. Dan doa kutukan. Nah, Bapak Ibu pasti akan kaget. Kenapa kok ada doa kutukan ya? Ternyata ada juga di kitab Mazmur ya, di Mazmur 7, 55 dan 59. Itu doa kutukan, doa mengutuki orang ya. Jadi jangan heran kalau di Alkitab ada doa kutukan ya. Nah, kalau doa konsekrasi atau doa penyerahan itu ada di Matius 26 ayat 39 ya. Ini saya bacakan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, ini doa penyerahan diri ya, doa berserah kepada Bapaknya ya. Nah, ini seorang Yesus pun berdoa seperti itu ya. Kemudian doa syafaat tadi kita udah baca, ada juga di Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 ya. Nah, apa sih artinya doa syafaat itu? Doa syafaat itu artinya dengan tekad penuh mengesampingkan pemikiran ya. Jadi pemikiran kita tentang diri kita itu kita lupakan dulu. Kita tidak boleh mikirin sesuatu yang membuat saya simpatik atau sesuatu yang membuat saya benci pada orang. Jadi saya harus membayangkan orang itu yang akan saya doakan itu seperti Allah memperhatikan orang itu ya. Jadi kita lupakan semuanya. Jadi doa syafaat ini sungguh murni ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa doa syafaat hanya untuk orang-orang yang kita kasih saja ya, tetapi doa syafaat juga untuk orang-orang musuh-musuh kita ya, lawan-lawan kita ya. Itu kita harus doakan mereka. Nah, kita lihat di Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 ya. Nah, di sini Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil ya. Nah, Bapak Ibu, di sini Abraham itu bernegosiasi dengan Allah ya. Dia mendoakan orang lain termasuk musuhnya supaya Allah jangan menghukum mereka. Nah, ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Jadi dia menawar kepada Allah, jangankan kamu membunuh semuanya ya, karena ada orang baik juga di situ. Masa kan orang baik disamakan sama orang jahat, orang fasik gitu ya, kira-kira. Nah, Bapak Ibu, ini contoh bagaimana kita berdoa syafaat ya. Jadi doa syafaat adalah doa yang sangat murni, di mana kita juga mendoakan musuh-musuh kita ya, mencintai kita, mencintai musuh-musuh kita. Ini doa merupakan merupakan
contoh dari doa Bapa kami ya, ampunilah mereka seperti Engkau mengampuni aku gitu ya, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Yohanes 17 tadi itu ya, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu. Ini sudah kita bacakan tadi ya. Jadi saya garis bawahi, aku di dalam mereka ya. Jadi pada waktu kita mendoakan seseorang ya, kita berada di dalam orang itu. Walaupun orang itu tidak berdoa, kita mendoakan dia seakan-akan saya yang mengalami problemnya, gitu ya. Jadi misalnya si A ini punya masalah keluarga, ya. Saya sebagai orang luar, saya mendoakan dia, maka saya masuk ke dalam dia seakan-akan problem itu adalah problem saya, gitu ya. Jadi aku di dalam mereka. Nah, ini kalimat ini sangat luar biasa ya dari Tuhan Yesus ya. Aku di dalam mereka. Jadi artinya saya masuk ke dalam orang yang saya doakan. Gitu. Bukan sebagai orang luar lagi, tapi saya masuk ke dalam dia. Jadi persoalan dia adalah menjadi persoalan saya. Ya, maka saya bisa mendoakan dengan doa syafaat ini. Dan doa syafaat ini sungguh luar biasa kekuatannya ya Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu semua spiritualitasnya adalah doa ya. Ibu-ibu semua tiang doa katanya ya. Dan saya juga mengalami bahwa istri saya juga tiang doa bagi keluarga, bagi saya ya, dan merubah saya dari orang yang pesimis terhadap agama menjadi orang yang sangat religius untuk agama ya. Jadi itu pun karena berkat doa istri saya ya, doa syafaat luar biasa. Nah, saya tunjukkan ada Mazmur ini yang mengatakan Mazmur kutukan ya. Coba kita lihat Mazmur 17 ayat 7. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Itu luar biasa. Ini kalimat hujat ya. Kalimat saking keselnya orang itu, lalu dia mendoakan supaya orang itu mengalami seperti apa? Menimpa kepalanya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya. Apa yang diperbuat dia kembali pada dia. Mengalami pembalasan yang sama gitu ya. Kekerasannya turun menimpa ke batu kepalanya. Artinya kepalanya itu ditimpa oleh kekerasan. Itu luar biasa, itu kutukan ya. Terus kemudian Mazmur 55 ayat 16. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Nah ini juga, ini nyumpain orang. Ya, nyumpain orang supaya mati. Ya, supaya mati. Karena dia tuh jahat banget gitu loh ya. Dia jahat sekali sehingga harusnya dia mati gitu ya. Biarlah maut menyergap mereka. Itu luar biasa itu. Mazmur 59 ayat 14. Habisilah mereka dalam geram, habisilah sehingga mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Ini juga sama, suruh habisi ya, musnahkan dia gitu ya. Nah, ini 3 Mazmur kutukan. Bapak Ibu, saya menulis ini bukan berarti Bapak Ibu harus berdoa seperti ini ya. Ini ada dalam Alkitab, ini merupakan contoh ya. Contoh bagaimana manusia bergulat ya dalam doa ya. Tapi yang jelas itu permohonan semua itu ya. Baik kutukan, baik permohonan biasa, itu permohonan ya. Syafaat itu permohonan. Jadi mungkinkah doa tanpa permohonan? Pertanyaan lagi ya. Lebih jawab nih. Cara-cara berdoa. Pasti ada yang doa yang lahir dari batin. Dari Markus 9 ayat 23 ya. Doa yang sehati atau sepakat, Kisah 1 ayat 14, 2 ayat 42. Doa dalam roh, 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15, Roma 8 ayat 26 sampai 27. Doa tanpa henti, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ya. Dari 4 ini, Bapak Ibu pasti sudah mengalami ini ya. Kemudian doa yang sehati, doa yang dalam roh, itu lebih banyak dalam karismatik ya. Bagaimana kita berdoa untuk supaya dalam Roh Kudus kita mendoakan orang ya lahir dari iman untuk mengharapkan mujizat yang terjadi ya. Orang kalau lagi masalah minta di pelayanan doa, kita doakan harus muncul dari iman ya.
kita harus sepakat, kita harus berdoa dalam roh, kita tak pernah henti untuk mendoakan orang ya. Bapak Ibu, saya punya sahabat doa, tapi bukan dari Katolik, justru dia dari Kristen Protestan ya, tapi dia punya daftar doa ya. Setiap orang yang minta didoakan ke dia akan catat dan dia akan berdoa setiap hari sepanjang masa sampai kita mengatakan doanya sudah terkabul. Itu luar biasa ya. Itu seorang teman, sahabat doa ya. Dia doa tanpa henti, setiap hari dia mendoakan. Oke. Jadi ngomong-ngomong apa itu doa ya? Apa itu doa? Berdoa dengan jujur ya. Kata Amsal 15 ayat 8 mengatakan bahwa sebaiknya kita berdoa dengan jujur kepada Tuhan karena itu yang berkenan di hadapannya. Nah, Bapak Ibu, kalau saya berdoa diminta berdoa dengan jujur karena doa yang jujur itu Tuhan senang, berkenan di hadapannya katanya. Kita kan mau kalau doa kita dikabulkan. Mau kan? Nah, kalau kita mau doa kita dikabulkan, kita kan mau juga supaya berkenan di hadapannya. Kalau kita nggak membuat Tuhan berkenan, bagaimana kita bisa dikabulkan doanya? Kan begitu. Logikanya kan begitu ya. Jadi Amsal mengatakan berdoa dengan jujur. Nah, arti berdoa dengan jujur itu artinya penyerahan diri secara rohani kepada Tuhan. Jadi jujur itu artinya secara rohani ya. Bapak Ibu jangan berdoa secara fisik ya. Tahu Bapak Ibu secara fisik artinya mulutnya ngoceh, berbicara ya. Kemudian hatinya entah kemana. Nggak jujur itu ya. Antara mulut sama hati berbeda. Nggak jujur ya. Jadi kita harus berdoa dari hati secara rohani ya. Kalau secara rohani Bapak Ibu, maka kadang-kadang kita nggak bisa mengucapkan doa ya. Saking banyaknya masalah sampai saya itu bingung mau berdoa apa ya. Akhirnya muncul yang tadi namanya berdoa dengan roh atau berdoa dalam bahasa roh ya. Karena saya saking pusingnya ya, nggak bisa ngomong saya sama Tuhan ya. Itu berarti saya benar-benar menyerahkan diri dengan rohani saya, bukan dengan jasmani saya ya. Jadi Bapak Ibu kalau berdoa ingat-ingat, yang pertama paling penting itu rohani Bapak Ibu itu dijaga dulu ya. Jangan berdoa hanya dengan mulut ya, tapi dengan hati ya, dengan rohani. Maka itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun secara fisik, secara kedengaran manusia, doanya nggak benar tuh, doanya kalang kabut tuh, nggak peduli Bapak Ibu ya. Doa itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi kalau dengan hati, Tuhan sangat senang ya. Tuhan sangat senang. Kemudian berdoa dengan jujur itu artinya apa juga? Berdoa dengan apa adanya, tidak ditutup-tutupi. Itu dalam Mazmur 38 ayat 10 dikatakan demikian ya. Artinya saya ngomong dengan Tuhan itu apa adanya ya. Bukan berarti karena Tuhan itu raja, Tuhan itu berkuasa, lalu saya dengan takut-takut menghadap pada Dia. Saya mengatur kata-kata saya supaya sopan, didengar sama Tuhan ya. Boleh Bapak Ibu mengatur itu boleh, nggak apa-apa ya. Tapi harus apa adanya ya. Jangan misalnya saya ini tujuannya kepingin jadi orang kaya nih, tapi saya sungkan ngomong sama Tuhan dong. Lalu saya berbelok arah dulu. Tuhan, hari ini saya sudah mengerjakan ini, apa yang menjadi kesenangan-Mu telah saya lakukan Tuhan. Saya sudah pergi ke gereja pagi-pagi misalnya, atau saya sudah online ya, misa online pagi-pagi gitu. Kemudian apa? Setelah itu bentuk-bentuknya apa? Tuhan, tolong dong Tuhan, saya ini hidupnya susah. Kasih dong saya kekayaan dikit lah, supaya saya agak senang hidupnya. Nah itu namanya bertele-tele, bulet-bulet ya, ngebulet-ngebulet. Padahal Tuhan bilang apa? Berdoa apa adanya. Lu mau ngomong apa sih? Gua udah tahu, kata Tuhan gitu ya. Saya udah ngerti. Yang dikatakan tuh saya udah ngerti ya. Kamu yang bagus ya. Berdoa apa adanya dengan tidak menutup-nutupi ya. Mazmur 38 ayat 10. Lanjut. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu ya. Nah, di sini Mazmur 38 ayat 10. Tuhan sudah mengetahui segala keinginanku ya, dan keluh pun tidak tersembunyi bagimu. Jadi apapun tersembunyi dalam hati kita, Tuhan sudah tahu, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu jujur saja kepada Tuhan ya, ngomong apa adanya. Oke. Nah, sekarang saya baru masuk ke doa tanpa permohonan.
Doa ini pernah dicetuskan atau idenya pernah dicetuskan oleh Emmanuel Levinas tahun 1906 sampai 1995. Ya, ini seorang filosof, ya, seorang filosof Prancis kontemporer, ya. Bapak Ibu nggak usah terlalu jelimet belajar dia, ya, karena itu cukuplah saya belajar aja, ya. Nah, di situ dia mengalami kenyataan pahit, di mana keluarganya itu mengalami Holocaust. Holocaust itu pembasmian, ya, oleh bangsa Yahudi, ya. Filsafatnya itu merupakan perpaduan unik antara tradisi agama Yahudi, tradisi filsafat Barat, dan pendekatan fenomenologis. Terkenal sebagai filsuf etika, ya. Bapak Ibu nggak usah belajar itu, ya. Yang penting Bapak Ibu tahu saja bahwa doa tanpa permohonan itu adalah ide dari doa Emmanuel Levinas, ya, idenya dia. Apa sih maksudnya dia? Dia berkata demikian, manusia harus menghindari kecenderungan alami untuk berdoa, menuntut keadilan, dan sebaliknya berdoa tanpa tuntutan. Ini kalimat dia yang mengatakan bahwa manusia itu harus menghindari yang namanya doa minta, nuntut, ya. Tapi harus berdoa tanpa tuntutan. Nah, gimana kalau bisa tanpa tuntutan? Ya, tanpa tuntutan. Pada tingkatan doa titik tertentu, manusia akan merasakannya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pendoa, Bapak Ibu akan merasakan ada tingkatan tertentu di mana saya tidak perlu lagi mendoakan permohonan saya. Ya. Alasannya kenapa? Karena Allah sudah tahu segalanya tentang aku, sehingga aku tidak perlu mengatakannya. Tadi kita udah baca, Mazmur 38 ayat 10, ya. Allah tahu segalanya. Ada dalam hatiku, Allah tahu semuanya, ya. Jadi saya tidak terlalu urgent lagi untuk berkata pada Tuhan, saya butuh ini, butuh itu. Pada tingkatan tertentu, ya. Jadi Bapak Ibu, ini proses ini panjang, ya. Proses panjang sampai di mana Allah, saya merasakan Allah itu sudah menyatu dengan saya, sehingga apa penderitaan saya Allah pun mengerti, ya. Allah pun menderita sama seperti saya, gitu, ya. Aku cukup beriman bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baik bagiku. Roma 8 ayat 28. Pada tingkatan tertentu doa, ya, Bapak Ibu akan memperoleh iman bahwa Allah sedang mengerjakan segala sesuatu yang baik bagiku, ya. Luar biasa Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu merasakan kalau ada pengalaman yang sedih, pengalaman masalah-masalah yang sedih, lalu saya mempunyai iman bahwa Allah sedang mengerjakan segala sesuatu yang baik bagiku, ya. Dan itu luar biasa Bapak Ibu, ya. Memang untuk pengertian ke situ butuh perjalanan panjang, butuh proses, ya. Tapi Bapak Ibu akan mengalami itu kalau Bapak Ibu rajin berdoa, ya. Iman Bapak Ibu akan bertambah, ya. Doa itu sebetulnya menambah iman sebetulnya Bapak Ibu, ya. Dan yang ketiga, aku cukup menaikkan doa pujian dan penyembahan, praise and worship. Nah, di kalangan karismatik Bapak Ibu terkenal dengan PW, ya, praise and worship. Itu luar biasa itu, ya. Praise and worship itu punya kuasa yang luar biasa, ya. Karena dengan memuji, dengan menyembah, kita membawa jiwa kita, membawa rohani kita, ya, pada Tuhan. Kita memuji itu pasti memuji dengan tulus, dengan penuh kesyukuran, ya. Maka kita bisa memuji. Bagaimana saya bisa memuji kalau hati saya masih dalam keadaan merongkol, mangkel, ya, masih marah-marah? Kita nggak bisa memuji Bapak Ibu. Bisa nggak Bapak Ibu muji teman yang Bapak Ibu nggak suka, yang benci? Nggak bisa kan? Jadi pujian dan penyembahan itu polos, benar-benar murni, ya. Jadi saya merasakan itu bahwa doa pujian dan penyembahan itu punya kuasa yang luar biasa. Jadi saya dengan doa dan pujian dan penyembahan saja sudah cukup segalanya bagi saya, ya. Karena Tuhan sudah tahu apa yang saya mau, ya. Oke. Nih, di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk dalam taraf ini kalau Bapak Ibu memang sudah berdoa, mempunyai relasi dengan Tuhan yang demikian intim, sehingga Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu alami, Bapak Ibu rasakan bahwa itu adalah proses, ya. Allah sedang berproses pada kita untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya seperti apa? Bapak Ibu akan alami nanti, ya, pada saatnya.
pada saatnya itu nyanya huruf besar, ada saat Tuhan ya. Jadi pada saat Tuhan saya baru tahu, oh ternyata saya dulu itu dibuat begini sehingga saya sekarang ini bisa berubah gitu. Saya kasih contoh ya, kesaksian saya bahwa saya dulu pernah mengalami kehidupan yang jauh dari Tuhan ya. Mungkin dari 10 perintah Allah itu hanya 1 atau 2 yang saya tidak langgar, semuanya saya langgar ya, Bapak Ibu. Apalagi saya bekerja di bidang penjualan atau salesman. Tahu sendiri Bapak Ibu salesman ya, tukang tipu ya. Selain tukang tipu, tukang entertain ya, kemana-mana entertain. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya suami yang tipenya sama seperti saya, salesman, ya Bapak Ibu harus tahu lah, ya salesman itu seperti apa kan udah tahu ya. Nah, Bapak Ibu, sampai suatu hari saya itu mengalami kehidupan yang glamor ya, glamor, dan saya selalu minum ya, minum bir, kemudian macam-macam lah kehidupan malam ya, kemudian pulang pagi gitu ya. Dan itu saya lakukan karena apa? Karena tuntutan pekerjaan. Ya karena bos datang dari Singapura, karena saya harus melayani customer, segala macam praktek-praktek kayak gitu itu saya lakukan. Sampai suatu hari tiba-tiba saya mengalami PHK ya. Saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa, tapi saya di PHK. Alasannya apa? Perusahaan mengalami perampingan karena omset seluruh dunia menurun drastis ya. Jadi saya mengalami PHK. Dan dengan PHK itu, Bapak Ibu, kalau saya sebagai orang tidak beriman, saya akan marah pada Tuhan. Ya, saya marah, saya bilang, kenapa Tuhan saya dibuat begini? Ya, saya habis, maksudnya PHK itu saya nggak bekerja lagi. Dan waktu itu memang susah cari kerja, Bapak Ibu, karena lagi Krismon segala macam ya, susah cari kerja. Jadi, tapi enggak Bapak Ibu. Setelah saya pikirkan, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena sejak saya di PHK itu ya berubah hidup saya drastis. Ditambah lagi saya kena stroke ya. Begitu saya selesai PHK, saya langsung berangkat ke Holy Land ya, ke Yerusalem bersama satu keluarga saya. Karena uangnya dari mana? Uangnya dari pesangon, dari Golden Second. Uang itu saya habiskan untuk perjalanan ke Holy Land bersama istri dan anak saya dan mertua saya. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Saya udah nggak pikir lagi Bapak Ibu, karena memang saya pernah bernasar dulunya. Nah, Tuhan, kalau saya ada uang, saya pengen jalan-jalan dong ke Yerusalem, pengen lihat kotamu dulu itu seperti apa sekarang ini. Ternyata dikasih, tapi dikasih dalam keadaan situasi yang kepepet. Ya, saya dalam keadaan di PHK dan saya mendapat uang segepok itu. Tapi puji Tuhan, mungkin Roh Kudus membentengi saya ya untuk berpikiran lain, sehingga saya langsung teringat waktu itu bahwa saya harus ke Yerusalem. Nah, dalam keadaan begitu saya pergi ke Yerusalem ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di Yerusalem itu saya bertemu musuh saya ya, orang yang membuat saya di PHK juga. Sebetulnya dari laporan-laporan dia sehingga saya harus di PHK ya. Justru orang itu bertemu saya di Yerusalem ya. Walaupun saya tidak bertemu muka karena jaraknya jauh, saya naik mobil, naik bus, dia sedang berdiri di situ, lalu saya WA dia, ya, saya WA dia, saya panggil dia, saya sapa dia, kemudian dia kaget, dia bilang, loh kamu kok ada di sini? Ya sama, kita ada di sini ya, tapi sayang saya nggak bisa ketemu kamu karena saya naik bus, udah jalan gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena di Yerusalem lah saya belajar bagaimana mencintai musuh saya. Ya, saya bagaimana melupakan apa yang diperbuat bagi saya. Tapi saya percaya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Gitu ya. Lalu pulang dari Yerusalem, berapa lama saya kena stroke, Bapak Ibu? Saya kena stroke. Waduh, habis duit, kena stroke, ya. Tapi puji Tuhan, dokternya dokter orang Protestan, dia bilang gini, Bapak ini harus bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Bapak itu biarpun kena stroke, penyumbatan 2 titik kepala ya, tapi Bapak itu masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa ngomong, masih bisa tangan masih bisa bergerak. Ya puji Tuhan dia bilang gitu ya. Jadi nggak lama 11 hari saya keluar dari rumah sakit ya. Bapak Ibu yang terkasih. Nah di situ mulai saya merenungkan ya. Ternyata Tuhan sengaja memberikan kenyataan pahit dalam hidup saya. Bahwa saya di PHK, tetapi saya sebetulnya dirubah, ya, diubah menjadi baru, ya.
itu mendatangkan kebaikan. Saya tidak lagi hura-hura hidup saya, ya tidak glamor, tidak dugem tiap hari, ya. Saya bebas dari itu semuanya. Nah, Bapak Ibu, baru saya ngerti bahwa segala sesuatu yang jelek sekarang ini yang kita alami, kita harus berpikir bahwa Tuhan itu mendatangkan kebaikan buat kita, ya. Entah kapan kita nggak tahu, kita ini imani saja, ya. Itu. Nah, praise and worship. Ketika Bapak Ibu praise and worship, maka Bapak Ibu akan melonjak kegirangan, Bapak Ibu akan sedih untuk berdoa pada Tuhan, ya. Itu dengan tangan diangkat, ya. Tangan diangkat. Kata Tuhan apa? Kalau kamu menghampiri Tuhan dengan tangan diangkat, maka Tuhan akan turun tangan, ya. Kalau kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan, ya. Itu peribahasanya luar biasa, ya. Coba bayangkan, kalau Bapak Ibu angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan, ya. Itu kalimat-kalimat manis, ya, buat kita renungkan, gitu. Nah, saya bilang ada kuasa, praise and worship, ya, mengusir roh jahat. 1 Samuel 16 ayat 23. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Adanya pemulihan masalah hidup kita. Dengan praise and worship, kita ternyata dipulihkan masalah hidup kita, ya. Ketika saya praise and worship, saya menangis, ya, karena masalah yang belum menghimpit saya, sehingga saya sedih, ya, kepalang luar biasa, saya menangis, ya, tapi semua terangkat, ya, semua nanti akan dipulihkan, ya, mendatangkan mujizat Allah, ya. Praise and worship mendatangkan mujizat, menimbulkan inspirasi dari Roh Allah, ya, untuk menyelesaikan masalah kita, menjadi inspirasi bagi orang lain yang melihat keintiman kita dengan Allah. Saya kasih satu kesaksian lagi, mendatangkan mujizat Allah, ya. Praise and worship mendatangkan mujizat Allah, ya. Doa mendatangkan mujizat Allah. Bapak Ibu, praise and worship itu bukan saja doa yang hura-hura teriak-teriak gitu, ya, seperti di karismatik, bukan saja itu Bapak Ibu, ya. Ada doa lain yang termasuk praise and worship, yaitu doa memuji dan menyembah Tuhan, ya. Dalam keheningan kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Banyak sekali contoh-contohnya, doa Yesus, doa Rosario. Coba lihat doa Rosario, itu doa memuji sebetulnya, menyembah, ya. Rosario itu pujian dan penyembahan, ya. Kalimatnya itu kan dari kalimat malaikat kepada Bunda Maria, kan, itu kan doa pujian tuh. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, itu pujian dan penyembahan itu, ya. Nah, saya punya saudara, ya, bukan saudara, Aku punya istri, ya. Aku punya, jadi adiknya mama punya istri yang mereka hidupnya tidak berpisah. Kebetulan saya ini lagi perjalanan dinas ke Banyuwangi. Sekarang ini saya ada di Banyuwangi, Bapak Ibu, ya, bukan di Jakarta. Saya lagi kerja. Nah, kemudian perjalanan di Jember, saya telepon dia. Pikiran saya mau mampir gitu, ya. Tapi ternyata dia menolak karena COVID, ya. Karena COVID, dia umurnya udah 67 tahun. Dia bilang, sorry, saya nggak berani ketemu karena saya takut COVID, gitu, ya. Oke, saya juga mengerti karena saya juga perjalanan jauh dari kota ke kota, ya, dari Jakarta sampai ke Banyuwangi itu kan melewati berapa kota, ya. Nah, saya sempat nginep semalam di Mojokerto, ya, kemudian jalan lagi. Nah, oke. Mujizat apa yang terjadi bagi dia? Dia itu punya anak 3, 2 laki, 1 perempuan, tapi broken home, ya. Artinya suaminya itu sudah berpisah dengan dia, tapi seenak udelnya, gitu. Karena suaminya itu tidak menceraikan dia, tetapi pergi nggak ada kabar, pulang mendadak gitu, ya. Tiba-tiba pulang tidur, besok pergi lagi, tak kemana gitu, ya. Jadi seenak udelnya sendiri. Tapi anak yang ketiga itu anak perempuan itu yang paling dikasihi papanya, ya. Dan ternyata apa? Jadi gila, ya, jadi gila. Itu satu beban keluarga, ya, di mana anak perempuan satu-satunya ternyata gila, Bapak Ibu. Dan sialnya lagi, sudah gila, nggak berani dibawa ke gereja. Karena apa? Takut kumat. Kalau kumat tuh marah-marah di gereja, ya, teriak-teriak, kemudian kencing dan berak, maaf ya, kencing dan berak itu di segala tempat, ya. Nah, ini anak perempuan, Bapak Ibu. Dan ini menjadi satu beban buat keluarga. Tapi ternyata akhirnya terpisah. Jadi bapaknya itu mengikuti anaknya. Dia ajak anaknya ke Surabaya berobat, gitu, ya. Tapi sudah dipisahkan sama mamanya.
dan dipisahkan mamanya, ya. Nah, mamanya itu tiap hari hanya berdoa. Kepengen ketemu anaknya, tapi nggak bisa ketemu karena dihalang-halangi sama papanya. Ya. Akhirnya dia bilang apa gini sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, biar bagaimana itu anak saya, ya. Kalau dia pasti suatu saat akan cari mamanya, ya. Jadi saya udah nggak bisa cari lagi, biar dia aja. Tuhan sampaikan dia supaya dia cari mamanya. Benar Bapak Ibu. Tiba-tiba malam-malam ada yang ketok pintu. Ternyata anaknya pulang. Anaknya pulang tapi dengan tatapan mata yang kosong, ya. Karena masih gila Bapak Ibu. Tapi sudah mau pulang, ya. Kemudian dia hanya doa satu, doa rosario. Dia doa rosario sambil menangis, ya, mendoakan anaknya ini. Masih tetap nggak dibawa ke ini, nggak dibawa ke gereja karena masih ya gitu sembarangan, ya. Pup sembarangan, kencing sembarangan gitu. Waduh. Tapi dia berdoa terus. Berdoa tanpa henti, Bapak Ibu, ya. Berdoa tanpa henti, maksudnya ya setiap hari mendoakan, dan mujizat terjadi Bapak Ibu. Suatu hari tiba-tiba anaknya itu bisa ketok pintu kamar dan dia bisa bicara baik-baik. Sepertinya ada sesuatu yang ditarik oleh Allah, ya, dicabut dari pikiran dia, dari rohani dia, sehingga dia menjadi orang waras Bapak Ibu. Dia bisa menyebut mama dengan benar, kemudian dia bisa ngobrol dengan mamanya dengan benar. Mamanya sampai bingung. Ya ampun, kok anak saya berubah? Sudah sembuh kali ya? Sudah sembuh ya? Terus dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Dan dia bisa memikirkan masa depan dia. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia bawa ke gereja. Dan itu sampai sekarang sudah sembuh. Sudah sembuh total. Karena apa? Karena mujizat Allah. Mujizat terjadi karena dia doa praise and worship, ya, doa rosario, ya, doa itu apa namanya, doa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Terus begitu dia lakukan, ya, dan itu terjadi. Nah, singkat kata Bapak Ibu, sekarang anaknya udah kerja di Jakarta, ya, dan dia sering komunikasi, tapi dia tetap juga nggak mau ke Jakarta karena bapaknya ada di Jakarta juga, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah kuasa doa tanpa permohonan. Tapi Bapak Ibu perlu untuk tahapan. Apakah dengan permohonan salah? Tidak salah Bapak Ibu, ya. Tuhan sendiri mengajarkan berdoalah, mintalah kepada Tuhan, ya, mintalah maka engkau akan diberikan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan, ya. Artinya secara manusiawi Tuhan itu mengajarkan, ya kamu datanglah kepada Tuhan, ya. Tetapi nanti Bapak Ibu akan merasakan tahapannya, ya. Ketika Bapak Ibu sudah relasi dengan Tuhan begitu baik, begitu akrab, ya, begitu intim dengan Tuhan, maka pada satu titik di mana Bapak Ibu tidak perlu lagi meminta. Karena Tuhan juga tahu apa yang Bapak Ibu punya, dan Bapak Ibu hanya mempertebal iman saja kepada Dia, ya. Itulah disebut doa tanpa permohonan, ya. Bisa terjadi kalau Bapak Ibu sudah mencapai tingkat ke situ, ya. Tapi kalau belum pun saya tidak melarang, Yesus pun tidak melarang Bapak Ibu untuk memohon kepada Dia, kepada Tuhan, ya. Oke, Bapak Ibu, saya kira demikian pemaparan saya. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu menanyakan, ya. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Karel, luar biasa sesi pagi ini. Sementara ini belum ada pertanyaan. Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin bertanya. Jadi doa tanpa meminta, mungkinkah? Jadi bisa ya Pak Karel, ya, tergantung dari tingkat hubungan kita dengan Allah. Jadi bisa meminta juga tidak ada salahnya karena memang Yesus juga mengajarkan kita untuk meminta. Iya. Suster, ada yang mau ditanyakan? Suster sudah paham kelihatannya. Lebih paham Suster daripada saya. Ini ada sih Pak, tapi pertanyaannya Pak Yanuar menanyakan tadi Pak Karel bilang ada temannya yang pendoa yang mencatat setiap permintaan doa dan akan didoakan setiap hari. Siapa katanya gitu? Siapa nama pendoanya Pak? Kenapa? Kenapa tahu namanya? Pengen tahu namanya? Namanya Lisa. Sama. Lisa pendoa yang sana ya Pak ya? Iya, tapi dia pendoa di gereja lain. Tapi luar biasa.
karena dia konsisten dalam doa, maka saya minta dia bantu saya mendoakan saya, gitu ya. Dan dia konsisten dalam doa. Cuman dalam sekian bulan dia akan tanya, bagaimana Pak, doanya sudah terkabul belum? Apakah mau di unrek atau masih tetap? Dia selalu nanyakan gitu. Kalau unrek berarti dia hapus, dicoret dari daftarnya, dia akan mendoakan yang lainnya lagi gitu. Pak, mau nanya, apakah kalau kita mendoakan orang itu, misalnya orang itu sedang sakit, terus tiap hari kan kita doakan, ya misalnya sakit kanker ucus dan satunya lagi ada guru SMP kena sakit kanker getah bening. Nah, apakah itu kita doakan seterusnya atau kita tanya ke orang itu gimana, udah ada kemajuan atau belum? Karena yang kena kanker ucus itu orangnya sudah tua, tapi dia tuh istrinya Katolik, dianya bukan, masih Buddha. Nah, istrinya itu mengharapkan suatu saat dia bisa menerima Tuhan. Tapi sampai saat ini dia tuh belum mau terima Tuhan. Jadi dia tuh masih ikut Buddha gitu, tapi istrinya tuh jadi kasihan Pak, jadi kurus kering gitu karena ngurusin laki suaminya. Istrinya pun udah tua, udah 70 lebih, suaminya udah 90 lebih. Nah, dia tuh mengharapkan satu saat suaminya itu bisa menerima Tuhan gitu, maksudnya dibaptis secara Katolik. Nah, saya juga kalau doakan tuh apa boleh saya sebut Tuhan, semoga namanya Pak Hanafi ini bisakah jadi Katolik, terus biarlah Roh Kudus bisa masuk ke dalam hati Pak Hanafi sehingga Pak Hanafi mau menerima engkau. Apa boleh begitu Kak Pak? Oke. Terima kasih Pak. Ya, saya cerita kehidupan saya juga ya, di mana papa saya juga kena kanker usus yang merambat ke paru-paru dan ke otak, ya, tulang, paru, otak. Itu menderita sekali, Bapak, Ibu ya. Kalau kanker usus itu masih nggak apa-apa, bisa dioperasi bukan. Tapi kalau udah metastase masuk ke tulang, itu sakitnya itu kayak digergaji kata dokter. Tulang itu kayak digergaji, sakitnya gitu. Dan saya alami bener, papa saya itu sampai nangis-nangis, teriak-teriak ya karena sakit. Kalau pas kankernya itu menyusup di tulangnya itu dan naik ke paru-paru itu sudah sampai paru-paru, dokter bilang itu pasti nggak lama, paling lama 3 bulan, ya. Apalagi sudah naik ke otak, ya, sampai naik ke otak. Jadi waktu di MRI itu kelihatan bintik-bintik banyak sekali putih-putih di tubuhnya itu. Nah, kalau sudah begitu, doa itu yang pertama itu adalah sebetulnya doa minta iman, ya, minta iman bagaimana dia merasa tetap dilindungi Tuhan, tetap diberkati Tuhan, gitu ya. Nah, kalau dia tidak beriman, itu biasanya dia masih mencari-cari, ya, gelisah. Ya, itu dokternya orang Kristen Protestan, dokternya bilang, papa kamu itu gelisah sebetulnya. Dia tuh sebetulnya udah mesti mati, tapi nggak mati-mati gitu kan. Nah, saya terakhir itu entah Roh Kudus yang bekerja entah enggak ya. Saya bisa ngomong ke papa saya, Pak mau nggak dibaptis? Ya. Saya sendiri belum dibaptis, Bapak Ibu. Saya belum Katolik. Saya masih pesimis dengan agama, ya. Itu pun karena ajaran papa saya. Papa saya itu orang komunis, ya. Dia lahir di Tiongkok. Pikirannya selalu logis gitu loh. Jadi kalau kita tidak bekerja, tidak akan dapat makan. Tidak mungkin Tuhan memberi makan dengan cuma-cuma. Pasti kita bekerja. Itu prinsip dia. Jadi percumalah kita berdoa. Menurut dia begitu. Tapi pada waktu akhir-akhir hidupnya, dia itu rajin berdoa, Bapak Ibu. Ya. Saya sendiri sampai heran. Ketika saya tanya, kenapa Bapak rajin berdoa sekarang gitu. Dia bilang saya cuma minta cepat mati, ya. Saya minta cepat mati. Tapi ternyata enggak, sama Tuhan enggak dikasih mati, ya. Jadi doanya itu berarti apa? Dia butuh iman sebetulnya, ya. Jadi kita harus berhikmat pada Tuhan, ya. Kira-kira doa apa yang cocok? Kalau kelihatannya sudah parah gitu, kita mendoakan supaya dia beriman. Sambil kita selalu ngomong, ngajak ngomong.
ngajakin ngomong, karena kadang-kadang Tuhan tuh bekerja tuh melalui kata-kata kita, dari mulut kita. Seperti Bapak saya. Kalau saya nggak ngajak untuk dibaptis, nggak mungkin dia ada muncul kalimat, saya mau dibaptis. Nggak ada. Jadi saya seperti ditekan oleh Roh Kudus, saya mengatakan, Papa mau dibaptis. Dan dia mengatakan iya. Wah, itu kaget sekali saya. Waduh, luar biasa. Orang yang tidak percaya doa, tapi dia mau dibaptis. Ya. Apa karena sakit keselnya, kan nggak mati-mati atau gimana ya. Baptis akhirnya. Nah, selesai dibaptis itu, saya mendoakan rosario itu sepanjang malam sampai pagi. Ya. Kemudian, dia bisa tidur nyenyak. Tanpa ada morfin, dia bisa tidur. Padahal biasanya harus dikasih morfin supaya tidur. Bapak Ibu, ternyata itu hari terakhir. Setelah baptis, saya doa rosario, ya, dia sudah tenang, Bapak Ibu. Tengah malam itu salaman sama saya. Ya, tengah malam itu salaman sama saya. Saya pikir apaan salaman ini, tapi salaman biasa gitu. Nggak mikir sampai ke situ. Ternyata itu hari terakhir. Ya, setelah itu pulas tidur sampai pagi. Besok pagi itu orang nggak tahu juga kalau dia itu sebetulnya sudah koma. Ya, suster itu baru tahu sekitar jam 11-an begitu. Kok nggak bangun-bangun nih Papa ini kan? Dilihat, wah, ternyata udah koma gitu. Jam 12 lewat dikit meninggal, gitu ya. Waktu dokternya ngomong sama saya, dia bilang, Papa kamu itu benar kan? Saya bilang, minta dibaptis. Kalau nggak dibaptis dia gelisah terus tuh. Begitu dikasih Tuhan, imannya dikasih Tuhan ya, langsung dia tenang hidupnya ya. Dia langsung pergi ke sorga. Mana mau kirim saya lagi gitu. Hidup sudah susah gitu kan. Dia langsung seneng tuh berangkat ke sorga langsung. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi berdoa itu butuh hikmat ya. Pada waktu keadaan-keadaan demikian, kita punya feeling. Ini kita mendoakan apa? Kalau mendoakan untuk cepat sembuh, kayaknya kasihan juga menderita ya. Jadi lebih baik kita mendoakan imannya sambil kita ajak ngobrol, Pak Hanafi mau nggak kita ini berdoa ya, dia agama apa misalnya, ya udah kita jangan paksa, tapi kita selalu mendoakan dengan cara kita, dengan mendengarkan demikian kan iman timbul dari pendengaran Bapak Ibu. Kalau Ibu mendoakan dia dan dia mendengar, satu saat dia akan bilang, iya saya mau ikut iman kamu, gitu ya. Saya mau dibaptis. Itu berkat luar biasa. Ya. Percaya saya, ketika dia dibaptis, nggak lama dia akan meninggal, nggak lama. Ya. Saya juga melayani prodiakon pada seorang kakek ya, umur udah 80 lebih dan stroke udah 10 tahun. Stroke di tempat tidur aja, makan tidur ya, sampai anaknya itu usir segala macam, apa namanya? Pernah kan dia tinggal sama anaknya itu sampai kesel, tempat tidurnya sama barang-barangnya semua ditaruh di depan pintu, dikunci rumahnya. Jadi pembantunya suruh nyari taksi, suruh ini pindah ke adiknya lain atau ke saudaranya lain. Saking kayak gitu. Dan yang terakhir di rumah ini, anaknya yang besar ini mengatakan pada saya, Pak, tolong doain Pak supaya cepat meninggal. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, sampai keluarganya sendiri minta didoakan supaya cepat meninggal ya. Saya nggak bisa dong meninggal mengatakan demikian di depan si sakitnya itu supaya Tuhan mau cepat-cepat mengambil dia kan. Lalu saya berdoa apa? Berdoa apa namanya? Berdoa dalam bahasa roh ya. Artinya apa? Terserah Tuhan lah ya. Saya mendoakan dia dalam bahasa roh. Saya tidak tahu apa yang saya doakan, tapi saya percaya roh saya akan berdoa pada Tuhan. Itu aja, ya. Jadi saya berdoa dalam bahasa roh. Kemudian seperti biasa ibadat, ya saya lakukan gitu segala macam. Gak lama kemudian terjadi muntah darah. Besoknya bisa jadi muntah darah dan terakhir dia meninggal, ya. Dan saya urusin semua pemakamannya segala. Gitu. Nah itu kuasa doa, ya. Doa itu mendatangkan mujizat. Mujizat itu bukan berarti harus sembuh, bukan. Mujizat itu bisa berarti melapangkan jalannya, ya. Jadi kalau si sakit itu menderita 10 tahun, jangan didoakan supaya cepat sembuh, ya. Itu udah impossible lah, ya. Bukan kita nggak percaya mujizat, kita percaya mujizat pasti terjadi, ya. Cuman ada juga hikmat Tuhan, di mana ini harus didoakan imannya, atau harus didoakan apanya gitu. Atau mungkin keluarganya yang didoakan, ya, keluarganya yang didoakan.
karena dia nggak mati-mati karena dia masih mikirin keluarganya. Bisa juga begitu, ya. Nah itu hanya feeling kita yang tahu, intuisi kita yang tahu, ya. Bagaimana kita harus mendoakan. Saya kira demikian ya Bu. Iya, makasih Pak. Dia tuh nggak punya anak Pak, dia cuma tinggal berdua dengan istrinya. Ya saya nggak tahu. Mungkin dia masih berat dengan istrinya. Mungkin ya. Iya. Ya itulah kurang berserah ya. Ya kita doakan kepasrahannya dia supaya dia berserah sama Tuhan. Iya. Ada satu pertanyaan Pak Karel Ya. dari Pak Ignatius Rudi. Begini, apakah boleh dikatakan doa itu seperti pintunya instalasi gawat darurat? Kalau sakit baru berdoa dan minta didoakan. Karena dikatakan doa itu seperti nafas hidup manusia. Nafas hidup. Manusia tidak bisa hidup tanpa bernafas. Ya, betul. Jadi doa itu adalah nafas kehidupan. Artinya kalau kita nggak nafas kan nggak hidup kan. Berarti sama aja kalau kita tidak berdoa kan kita nggak hidup. Ya. Artinya apa? Artinya jangan nunggu udah mau mati baru minta didoakan. Kalau kita sakit minta doakan. Ya, karena nafas kehidupan itu kan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau nafas kehidupan berarti doa itu harus terus, ya, terus menerus. Nah, kalau saya itu doanya itu selain doa yang biasa, pagi bangun doa, pagi bangun tidur berdoa, malam mau tidur doa, mau makan doa, ya, mau pergi kemana doa, gitu. Itu biasa, ya. Ada lagi doa percakapan, ya. Doa percakapan itu artinya dalam setiap keadaan saya itu berkata-kata dengan Tuhan, gitu loh. Tuhan, kok saya dapat ini ya? Ini kenapa ya Tuhan? Nah, saya ngomong-ngomong dengan Tuhan. Itu pun doa sebetulnya Bapak Ibu ya. Itu pun doa. Artinya saya mengundang Roh Kudus datang untuk peristiwa yang dalam keadaan saya alami sekarang ini, saat ini gitu loh. Ya. Jadi itu pun doa ya. Bukan berarti doa itu harus kusuk, kemudian ada jamnya, memang benar ada jam 3, main lagi, ya. Kalau doa malam sebelum tidur ada jamnya. Tapi kita juga bisa berdoa dengan percakapan sehari-hari, ya. Berdoa secara bercakap-cakap, ya, tidak formal, ya. Tapi itu justru kalau bagi saya ya, itu justru luar biasa karena relasi dengan Allah itu terbina, ya. Jadi setiap saat ada peristiwa apa yang kita alami, saat itu juga saya berkata-kata kepada Tuhan, gitu loh. Saya bilang, Tuhan, ini kenapa ya? Kok ada masalah ini ya? Kenapa ya? Apa ya? Saya harus lakukan itu apa ya Tuhan? Selalu ngomong sama Tuhan. Itulah doa. Ya. Makanya doa adalah nafas kehidupan. Ya. Jadi jangan tunggu nanti, tunggu sakit, doakan. Ya. Nah, kalau saya jadi Tuhan misalnya, saya bisa sombong dong. Dulu waktu sehat nggak mau doa, sekarang sakit minta doain. Buat apa kan gitu. Tapi saya bukan Tuhan ya. Tuhan itu maha kasih, luar biasa, maha penyayang. Ya. Jadi bisa anytime ya Pak ya, seperti bercakap-cakap dengan sahabat. Gimana nih, gua susah nih gini gitu ya Pak ya. Iya betul. Gitu. Karena Yesus adalah sahabat kita juga. Betul. Baik, Bapak, Ibu, Suster, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita akan, sebelum mengakhiri acara hari ini, kita dengarkan dulu beberapa pengumuman. Setelah itu kita minta doa penutup, boleh Bapak Karel. Kemudian kita tutup acara ini dengan pujian penutup. Sekarang kita dengarkan pengumuman untuk minggu depan. Silakan Ibu Lili yang akan membawakan pengumuman. Yang pertama, Pindoman minggu depan akan dilayani oleh Father Kenny Ang dengan tema Putus Asa, No Way. Pada saat ini banyak orang yang mengalami masalah, terutama karena pandemi, sehingga merasa putus asa. Untuk itu mari kita dengarkan apa kata Father Kenny Ang pada hari Selasa tanggal 7 September pukul 10 seperti biasa. Yang kedua, Bunda Kudus mengadakan kursus Alkitab Deliver Boom pada hari Kamis tanggal 2 September dengan tema Yehezkiel yang akan diberikan oleh Romo Ignatius Budiono Okarm. Kami akan berterima kasih sekali apabila Bapak Ibu sekalian dapat membantu memberikan persembahan kasih untuk pelayanan Pindoman yang dapat ditransfer ke rekening
BCA nomor 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. SBK juga membantu penjualan buku yang ditulis oleh Romo Armada dengan judul Remah dan Daun Kering. Bagi yang ingin membeli dapat menghubungi sekretariat dengan harga 50.000 belum termasuk ongkir yang dapat ditransfer ke rekening Cio Aida Indrawati atau Agnes Rosalia BCA dengan nomor 088 544 6456. Apa ada yang mau ditambahkan lagi? Pengumumannya dari Bu Lisa. Sudah itu aja. Terima kasih Lili untuk pengumumannya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita bersyukur dan terima kasih atas acara hari ini. Pak Karel minta doa penutup. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh memuji Engkau, memuliakan Engkau, bersyukur kepadamu karena sungguh besar kasih-Mu sehingga kami boleh berkumpul di dalam ruang Zoom ini. Kami boleh mendengarkan pengajaran-Mu, kami boleh memetik apa yang menjadi kekuatan bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk berdoa setiap saat, berdoa untuk membina relasi yang intim dengan Engkau, sehingga bukan saja kami meminta-minta, tapi kami ingin memuji dan memuliakan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, kiranya Engkau juga memakai kami untuk menjadi pendoa bagi mereka, menjadikan pendoa syafaat bagi mereka, sehingga apapun yang mereka alami, kami pun ikut mengalami. Kami pun ikut berempati terhadap situasi dan kondisi apa yang mereka alami saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Sebentar lagi kami akan tutup acara Zoom ini Tuhan. Tapi Engkau terus beracara dalam hati kami, sehingga kami terus menjalani kehidupan kami dengan penyertaan-Mu setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa dan permohonan kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan nyanyian penutup, puji-pujian penutup. Pujian dari tim Kur Bunda Kudus Surabaya. Dengan gambus dan kecapi
Terima kasih Pak Karel, terima kasih tim Bunda Kundu, terima kasih semua. Terima kasih Pak Karel. Pak Karel, Bu Lisa, Bu semuanya. Sehat ya. Terima kasih semua yang sudah